Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, di mana bulan itu telah kita tunggu-tunggu, karena bulan itu hanya muncul 1 tahun sekali. Bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tetapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan menjelaskan apa itu bulan Ramadan. Tapi tema kita hari ini adalah menjadi manusia bertakwa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, takwa berasal dari kata waqo, yaqi dan juga waqiyah. Di mana waqo artinya menjaga diri, yaqi artinya menghindari, dan waqiyah yang artinya menjauhi. Maksud dari kata menjaga diri adalah menjaga diri dari kita melakukan perbuatan maksiat. Kalau yaqi maksudnya adalah menghindari dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Dan yang terakhir, waqiyah yang artinya menjauhi dari melanggar peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat di sini adalah melakukan suatu perbuatan yang melanggar perintah atau hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi maksiat itu dapat dihilangkan dengan satu cara, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya takwa kepada Allah, maka dosa-dosa akan dihapuskan dari dalam diri kita. Sehingga takwa salah satu contohnya adalah dengan berpuasa. Karena berpuasa itu dapat menghilangkan dosa dari dalam kita dengan cara menahan lapar dan dahaga dari awal terbit fajar sampai terbenam matahari. Selain berpuasa, ada beberapa contoh dari perbuatan takwa kepada Allah SWT. Yang pertama, semakin rajin melaksanakan sholat, baik sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah. Allah mencintai hamba-hambanya yang menaati perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Tetapi Allah lebih mencintai hamba-hambanya apabila hamba tersebut berbeda dari hamba-hamba yang lain. Maksudnya berbeda di sini itu, misalnya ketika pada malam hari ada banyak orang yang sedang tertidur lelap, ada juga orang yang sedang melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam kepada Allah SWT. Mengapa Allah begitu sangat mencintai hamba-hambanya yang melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud? Karena malam itu seharusnya digunakan kita untuk beristirahat. Tetapi ada sebagian hamba yang menyempatkan waktu istirahatnya dengan beribadah kepada Allah SWT. Itu sangatlah dicintai oleh Allah SWT. Dan Allah juga mencintai hamba-hambanya yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan rajin. Tetapi sama seperti tadi, Allah lebih mencintai hamba-hambanya yang melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah yang dilaksanakan di masjid. Oleh karena itu, mari kita lakukan perbuatan itu dalam keseharian kita. Cara bertakwa kepada Allah yang kedua adalah membaca Al-Quran dan memahami maknanya dengan baik dan juga benar. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun ia berada. Tetapi Allah lebih mencintai hambanya apabila ketika ia membaca Al-Quran, dia juga pahami makna-maknanya. Sehingga
Dengan adanya Al-Quran dan makna yang berada di ingatan kita, maka kita akan selalu diberikan jalan yang lurus dan semoga tidak akan tersesat. Kita termasuk umat-umat yang beruntung karena Allah sudah memberikan Al-Quran atau menurunkan Al-Quran kepada umat-umat Nabi Muhammad seperti kita yang sekarang ini, sehingga kita dapat melihat pedoman yaitu berupa Al-Quran tersebut. Cara bertakwa kepada Allah yang ketiga adalah menginfakkan sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang melaksanakan sholat, dan yang menginfakkan sebagian harta yang telah kami berikan kepada mereka. Dari ayat di atas tersebut sudah jelas sekali bahwa Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang menginfakkan sebagian harta mereka kepada orang lain. Terlebih lagi, Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang menginfakkan banyak dari sebagian harta yang dia miliki, sehingga orang lain atau banyak orang lain di sekitarnya merasa sangat terbantu. Kita juga bisa menginfakkan sebagian harta itu, bisa kita lakukan setiap hari, yaitu dengan cara menginfakkan sebagian harta kita ke masjid, ke sekolah, ke panti yatim, atau ketika berpuasa ini kita bisa menginfakkan sebagian harta yang kita miliki dengan cara memberikan makan kepada fakir dan miskin untuk berbuka puasa. Rasulullah juga bersabda, Allah sangat mencintai hambanya yang bertakwa kepadanya, yang kaya akan hatinya, dan juga yang tersembunyi. Maksudnya yang tersembunyi di sini adalah ia yang selalu beribadah kepada Allah dan juga mengelola pribadinya sendiri. Para pemirsa sekalian, oleh karena itu, apabila kita ingin sangat dicintai oleh Allah dengan cara bertakwa, makanya kita harus mengamalkan dan juga menaati perintah-perintah dan hukumnya, dan jangan melanggar hukum dan perintah-perintah Allah tersebut. Para hadirin sekalian, mari kita angkat kedua tangan kita agar Allah senantiasa memberikan kita keteguhan hati dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku, sucikanlah jiwaku. Engkaulah yang menjaga dan memeliharanya, dan Engkau satu-satunya zat yang mensucikan. Amin. Sekian ceramah dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Makan keripik di kanan sebelah. Berikutnya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.